Baik, kuliah ke-13 adalah rangkaian bolak-balik yang pada dasarnya ini mendasari untuk kita menghitung faktor daya atau berapa sebetulnya yang dibutuhkan di dalam peralatan pabrik. Dalam hal ini terutama adalah motor listrik. Pertama, pendahuluan. Ini mengingat kembali pada definisi arus bolak-balik. Saudara pernah mendapatkan di SMA dan juga di kuliah fisika bahwa listrik AC atau alternating current adalah menyatakan tegangan, voltase atau arus current dengan polaritas berubah atau arah terus-menerus berubah. Gambaran secara sederhana, sebelah kiri ini adalah arus searah. Elektronnya bergerak dari negatif ke positif, tetapi sudah menjadi kebiasaan, arah arus adalah dari positif ke negatif. Sementara di dalam alternating current atau AC, maka arus dalam satu saat dia bergerak taruhlah ke kanan, maka pada waktu yang lain dia akan bergerak ke kiri. Bentuknya bisa bermacam-macam gelombang, tetapi yang paling umum yang digunakan di dalam rangkaian listrik untuk penerangan dan juga untuk rumah tangga, untuk pabrik adalah dalam bentuk sinusoid. Jadi kita lihat fase arus bolak-balik. Bahwa yang A ini kita dimulai dari 0 derajat, sementara B ini tergeser sedikit. Jadi ini mulai dari 45 derajat tertinggal setelah A. Maka dikatakan A ini akan mendahului B atau B tertinggal dari A. Ini gambarannya. Jika antara A dan B berbeda fase 0 atau tidak ada beda fase, maka dia berimpit, gelombang itu bergerak seperti ini. Sementara beda fase 90 derajat, A mendahului B atau A lead terhadap B. Jadi dia lebih dulu. Kemudian yang di sini ini adalah B mendahului A. Jadi A tertinggal terhadap B. Kemudian yang bawah ini adalah A dan B berbeda fase 180 derajat, yang kalau ini dijumlahkan tentunya adalah sama dengan 0. Untuk menggambarkan beda fase dan juga amplitudo di dalam gelombang bolak-balik, maka kita kenal representasi vektor. Waveform atau bentuk gelombang seperti ini. Yang bawah ini adalah lebih besar amplitudonya sehingga digambarkan lebih panjang. Sementara yang atas itu lebih pendek. Jadi panjangnya vektor itu menunjukkan seberapa besar amplitudo dari gelombang tersebut. Kita lihat sekarang, A mendahului B. Ini ada sudut fase atau pergeseran fase antara A dan B. Maka kita perhatikan dalam koordinat polar atau koordinat kutub, karena arah sudut adalah mengarah ke sebelah kiri. Jadi di sini kita lihat, maka A digambarkan mengarah ke sebelah kiri dibanding dengan B, putarannya ke arah kiri, putaran berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk A dan B tidak ada beda fase, maka gambarannya adalah berimpit. Antara A dan B itu berimpit. Sementara untuk A yang mendahului B sebesar 90 derajat, maka A di sini digambarkan tegak lurus ke arah atas, sementara B mendatar ke arah kanan. 0 sebelah kanan, kemudian 90 derajat, 180, 270, dan 360. Kemudian di sini B mendahului A, atau A tertinggal terhadap B. Kalau referensinya itu adalah B, maka A digambarkan ke arah bawah. Jadi dia tertinggal minus 90 derajat. Kemudian yang A dan B beda fase 180, maka referensinya di sini B, yang titik-titik ini, maka A berarti tergeser 180 derajat, yaitu mengarah ke sebelah kiri.
Kemudian kita lihat penjumlahan vektor kompleks. Ingat kembali hukum-hukum vektor di dalam matematika. Jika panjang yang mendatar ini 6, kemudian yang tegak 8, maka yang miring ini adalah 10. 6, 8, 10 atau 3, 4, 5 yang sangat populer zaman matematika atau dalam fisika di SMA. Sudut fasenya berapa? Ini adalah kita cari dari arkes tangen 8 dibagi 6. Itu adalah 53,13 derajat. Jadi 6 pada 0 derajat, yang 8 pada 90 derajat, jumlahnya adalah 10 pada 53,13 derajat. Ini adalah penjumlahan vektor. Notasi polar atau koordinat kutub. Ini adalah merupakan vektor 8,49 dengan sudut fase 45 derajat. Jadi mengarah ke sini. Yang ini 8,06 dengan sudut fase minus 29,74. Jadi dia mengarah ke bawah. Bawah begini. Atau plus 330,26. Jadi mengelilingi seperti ini sudutnya. Kemudian yang ini. Ini adalah 5,39 dengan sudut fase 198,2 derajat. Yang ini 7,81 dengan sudut fase 213,19 sudut fase ini. Sementara kalau digambarkan dari arah ini ke bawah tentunya minus 129,81 yaitu 360 230,19 dikurangi 360. Jadi notasi kompleks kita lihat sekarang. Di dalam notasi kompleks, maka garis mendatar atau absis itu adalah sumbu real, sementara ordinatnya adalah imajiner. Yang atas plus J, sementara yang bawah minus J. J adalah akar minus 1 atau bilangan imajiner yang kalau di SMA atau mungkin di matematik itu dengan bilangan I kecil. Tapi di bidang listrik, itu sudah biasa menggunakan J, bukan I, karena I sudah merupakan simbol dari arus. Jadi notasi kompleksnya seperti ini. Kalau yang tidak memiliki nilai imajiner, maka ini misalkan ini 4, maka realnya 4 ditambah imajinernya 0, atau 4 plus J 0, atau 4 saja. Kemudian ini realnya 4, imajiner 4, jadi 4 plus J 4. Ini realnya adalah minus 4, sementara imajinernya plus 4. Yang ini adalah minus 4, realnya, imajinernya 0, tidak ada. Sementara yang ini minus 4, itu adalah realnya ke sebelah kiri, sementara ke bawah itu minus 4. Ini adalah minus 4 ke bawah, yaitu imajinernya, sementara realnya ke kanan, yaitu plus 4. Jadi 4 minus J4. Sekarang kita lihat contoh di sini. Ini 3J3, ini plus 4, jadi realnya 4, kemudian imajinernya 3. Maka panjang dari vektor yang miring ini, penjumlahan dari 4 dan 3, yaitu adalah 5. Notasi polarnya 5, sudut fase 36,87. Sekali lagi, sudut fase ini diperoleh dari arkes tangen 3 dibagi 4. 3 per 4 arkes tangennya. Jadi imajiner dibagi dengan realnya. Notasi kompleksnya 4 plus J3. Jadi yang di sini, kalau kita lihat, maka sama dengan 5 cos 36,87 itu sama dengan 4. Sementara ini adalah 5 sinus 36,87 sama dengan 3. Ya. Aritmatika. Penjumlahan. Kalau dengan menggunakan bilangan kompleks, maka yang real dengan real, sementara yang imajiner dengan yang imajiner. Di sini 2 minus 4 itu minus 2, sementara 5 minus 3, jadi 8. Ini tanda minus ini bukan miliknya 4, tapi adalah pengurangan dari atas dengan bawah. Perkalian. Kalau bilangan dalam bentuk koordinat fasor atau koordinat polar, maka yang real ini, yang 35 ini, maaf, berarti 35 ini
dikalikan 10 350, sementara sudutnya dijumlahkan. 65 di jumlah minus 12 sama dengan 53. Pembagian, maka dibagi bilangannya, sementara sudutnya itu adalah dikurangi. 65 dikurang minus 12 ada 7. Jadi kalau perkalian sudutnya itu dijumlah, kalau pembagian sudutnya adalah dikurangi. Atas dengan bawah. Kita lihat sekarang ini penjumlahan vektor. Perhatikan ini arahnya. Ini adalah 0 derajat, ini 45 derajat. Jadi dia mengarah ke 45 derajat. Maka jumlahnya bisa kita lihat 10 dengan 6 vektornya. Itu nanti hasilnya berapa, kemudian 45 derajat, ini 0 derajat, tentunya berapa. Dalam menjumlahkan ini, maka bisa menggunakan cara koordinat kartesian biasa, yaitu dengan menggunakan sudut-sudut yang seperti sudah Anda kenal di matematik. Ini juga sama. Sekarang rangkaian RLC. Di dalam listrik itu dikenal yang namanya resistansi, yaitu hambatan listrik akibat gesekan gerakan elektron. Artinya elektron terhambat di dalam gerakannya, itu menghasilkan suatu nilai resistansi. Sementara reaktansi itu adalah reaksi atau merupakan tanggapan, respons terhadap sesuatu gerakan elektron. Dalam hal ini, hambatan listrik akibat inersia ini di dalam tanda kutip, jadi karena ada satu reaksi, seperti di dalam, kita lihat kalau gelombang bolak-balik, itu nanti dia besarannya naik, kemudian turun lagi, dalam arti nanti berbalik arah. Sehingga nanti akan menghasilkan suatu reaksi, seperti di dalam kumparan atau di dalam kapasitor. Impedansi adalah total jumlah dari resistansi terhadap reaktansi. Rangkaian resistor, ini R. Dalam resistor, kita anggap tidak memiliki sifat L dan tidak memiliki sifat C, atau tidak memiliki sifat induktor atau kumparan, dan tidak memiliki sifat dari kapasitor. Idealnya, dia hanya memiliki hambatan murni resistansi. Dalam hal ini, maka sudut fase antara tegangan dan arus adalah tepat sama, sefase. Meskipun besarnya beda ya, karena satuannya berbeda, tapi fasenya sama. Kemudian kalau L, itu maka kita lihat di sini, tegangan itu mendahului arus. Jadi, sementara rumus kita kenal, yang namanya reaktansi induktif itu 2πfL. 2π itu adalah 2πf adalah omega, ini L adalah induktansi diri yang dalam satuan Henry, F dalam satuan Hertz. Maka kalau ini Hertz dan L-nya Henry, maka XL ini dalam satuan ohm. Kemudian contoh ini, L 10 mH, maka 0,01 Henry. F 60 Hz, jadi 60 dikalikan 0,01 dikalikan 2π, sama dengan 3,7699 ohm. Reaktansi induktif sama dengan tegangan dibagi arus. Kita lihat, tegangannya 10 volt, kemudian arusnya adalah 26,6526 ampere, 0 derajat. Nah, ini Anda perhatikan bahwa di dalam tegangan melewati induktor, maka tegangan itu mendahului arus sebesar 90 derajat. Jadi tegangan yang melintas induktif tadi, maka plus 90 derajat. Terhadap arus, kalau arusnya 0, maka ini 90. Ya, gitu ya. Kalau misalkan voltnya ganti 0, maka ampernya jadi minus 90. Reaktansi induktifnya adalah didapatkan yaitu 3,7699, 10 dibagi 2,6526, sudut fase 90 derajat, 90 dikurangi 0. Atau 0 resistansinya tidak punya, L itu, J 3,7699 ohm.
Jadi induktor itu tegangan akan mendahului arus. Jadi dia arahnya dari 0 ke 90, dia berada di depannya. Kemudian rangkaian kapasitor. Kita lihat kebalikan dari induktor. Ini adalah tegangan, sementara arusnya ada di depan. Jadi arus mendahului tegangan, atau tegangan tertinggal terhadap arus sebesar 90 derajat, atau pi per 2. Jadi kita lihat di sini, resistor, maka dia hanya, taruhlah 100 ohm, maka X-nya pasti 0, dia tidak memiliki reaktansi. Atau Z dikatakan 100 ohm dengan sudut fase 0 derajat. Induktor, itu R-nya 0, idealnya. Taruhlah dia 100 ohm, maka ini milik reaktansinya, yaitu 2πfL tadi. Jadi ditulis Z-nya 100 ohm, dengan sudut fase 90 derajat Celcius, 90 derajat. Kemudian kapasitor, itu R-nya dianggap 0, sementara X-nya misalkan 100 ohm, maka Z 100 ohm dengan sudut fase minus 90. Hati-hati, ini adalah minus 90, dia mengarah ke bawah. Jadi XL mengarah ke atas, XC mengarah ke bawah. Dalam koordinat yang tadi kita pakai, yaitu menggunakan jump imajiner. Sekarang kita lihat rangkaian seri resistor induktor. Misalkan R-nya 5 ohm, kemudian L-nya 10 mH, 10 volt, 60 Hz. Impedansi berapa? 5 ohm, sudut fase 0, ditambah, ini sudah dihitung tadi, dalam contoh, adalah sudut fase 90 derajat. Maka impedansi Z adalah 5 ditambah, ini adalah J 3,7692. Ini dalam bentuk kompleks, sementara yang atas ini adalah dalam bentuk polar. Jadi atas itu adalah memakai koordinat polar, sementara yang bawah menggunakan bilangan kompleks. Jadi kalau I sama dengan V per Z, maka 10 volt ini 0 derajat. Kalau referensinya adalah tegangan sebagai referensi itu 0, maka arusnya adalah tertinggal minus 37,016 derajat. Jadi ini adalah menandakan arus tertinggal sebesar minus 37 derajat, 016 terhadap tegangan. Gambarannya ini, jadi arusnya berada di sebelah belakangnya, ini adalah lebih dulu tegangannya. Latihan, ini bisa Anda pakai sebagai latihan. Yang 50 ohm tetap 0,1 Henry. Ini adalah XL-nya adalah 2πfL, 2π 6,28, F-nya 50 Hz, L-nya 0,1. Jadi XL Anda dapatkan di sini. Impedansi Z dalam bilangan kompleks, maka R-nya 50 ditambah JXL ini tadi. Sementara koordinat polar, Anda harus menghitung, yaitu menggunakan rumus Pitagoras bisa. Jadi 50 ohm itu mendatar, sementara XL itu tegak. Sehingga sisi miringnya adalah 50 kuadrat ditambah XL kuadrat di akar. Maka didapatkan itu adalah Z-nya. Berapa sudutnya? Sudutnya adalah arkes tangen dari XL dibagi R. Tegangan yang melintas induktor tentunya tinggal kita dapatkan di sini adalah pembagi tegangan biasa bisa, tetapi sebaiknya Anda lihat sekarang referensinya arus saja. Arus yang melewati R tentunya sama dengan arus yang melewati H induktor, karena dia dalam kondisi tersusun seri. Kemudian seperti dalam contoh tadi, maka I sama dengan V per Z, Anda bisa mendapatkan berapa arusnya. Arus dapat, maka Anda bisa menghitung berapa tegangan di L dan berapa tegangan di R. Hati-hati, penjumlahan tegangan di dalam L dan R adalah penjumlahan vektor. Saya kira ini sering dikeluarkan di dalam soal ujian negara atau ujian nasional UN di SMA. Latihan 2. Ini motor listrik faktor daya 0,8 dicatu dengan tegangan 220 50 Hz. Dan dari pembacaan arus terbaca 2 ampere.
impedansi motor. Maaf, ini ada faktor daya yang ini sebetulnya belum, nanti kita lewat saja dulu. Faktor daya, sekarang kita lihat. Di dalam tegangan atau arus bolak-balik, dikenal 3 daya. Yang pertama adalah daya aktif atau daya sesungguhnya atau daya nyata. Jadi namanya kadang-kadang disebut true power, daya benar atau daya nyata, atau active power, daya aktif. Yaitu tentunya daya sama dengan I kuadrat kali R. R, hati-hati. Jadi di sini bukan Z. Jadi P sama dengan V kuadrat per R. Atau P sama dengan V kali I dikasihkan cos V. Kemudian daya buta atau daya reaktif, reactive power, itu adalah Q sama dengan V kuadrat per X. Nah, ini bedanya di sini adalah dibagi R, resistansinya, ini dibagi X, yaitu reaktansinya. Satuannya dalam volt ampere reaktif atau VAR. Berbeda dengan daya sesungguhnya, daya watt, satuannya adalah watt. Kemudian daya tersamar atau daya semu atau apparent power, volt kali ampere. Jadi kalau kita mengalihkan volt dan ampere, kita peroleh yaitu daya tersamar atau daya semunya. Satuannya volt ampere. S sama dengan V kali I. Nah, ini diagram faktor daya atau diagram daya. Ini adalah sudut fase. Sudut fase antara S dan P. Ini Q yang tegak. Dengan demikian maka S, nilai magnitudonya atau absolutnya adalah sama dengan akar dari P kuadrat ditambah Q kuadrat pakai rumus Pythagoras. Kalau di dalam vektor maka S sama dengan P tambah Q, tapi vektor, hati-hati. Sehingga dengan demikian P adalah sama dengan S cos V. Ini kalau ini sudut fasenya pakai sudut V. Bukan P ya, V. Bukan V, tapi yang lambangnya 0 dicoret itu. Kemudian Q tentunya adalah S sinus V. Jadi daya tersamar V kali I, sementara daya nyata PS cos V, dan daya reaktif adalah S sinus V. Ini harap dicermati karena ini adalah menentukan berapa nilai daya yang ada di listrik arus bolak-balik. Ini sekedar contoh, arusnya 1,410 ampere. Tegangan 120 volt, ini 60 Hz. Kemudian loadnya XL 60,319 dan ini 60 ohm. Maka kita lihat power factor itu true power dibagi apparent power. Kita dapatkan dari situ ini arusnya ada, R-nya ada, X-nya ada. Ingat bahwa P sama dengan I kuadrat dibagi R, sementara X daya reaktif adalah I kuadrat dikalikan dengan XL. Jadi I kuadrat kali R dan I kuadrat kali XL. Untuk yang true power itu adalah I kuadrat dikali R, itu adalah 119,365. Sementara yang apparent powernya itu Anda tinggal mengalihkan, yaitu antara arus dan tegangan. 120 kali 1,410. Maka kita dapatkan ini. Power factor adalah 0,75. Cos V-nya tentunya arkes cosinus dari 0,705 yaitu 45,152. Koreksi pembacaan daya atau koreksi daya. Jadi karena ada daya nyata yang bisa dimanfaatkan, sementara daya reaktif atau daya buta itu tidak bisa dimanfaatkan karena dia berupa medan. Kita lihat di sini. Tegangan 240 volt RMS. Hati-hati, nilai RMS adalah berarti nilai puncak dibagi akar 2 atau 0,707 kali nilai puncak. Bahwa di dalam listrik, misalkan listrik di rumah 220 volt itu adalah tegangan RMS, root mean square, bukan tegangan puncaknya atau tegangan maksimumnya. Tegangan maksimumnya adalah tegangan RMS-nya dibagi 0,7 atau tegangan RMS dikalikan akar 2. Jadi kalau tegangan di rumah 220,
maka nilai puncaknya adalah 220 kali 1,4142. Wattmeter reading 1,5 kW, sementara parameter reading 9,615 ampere RMS. Maka dari sini kita bisa tahu bahwa S adalah V kali I, V-nya 9,615, voltnya 240, ini adalah sekian kilovolt ampere. Kemudian power factor adalah P dibagi S, P-nya 1,5, S-nya adalah ini, maka power factor 0,65. Jadi beban ini memiliki faktor daya 0,65. Untuk mengoreksi adalah seperti ini, diberi kapasitor yang paralel dengan beban Z. Jadi secara vektor, XL itu ke atas ini, XC ke bawah. Tepat kalau nih XL tepat sama dengan XE, maka vektor keduanya ini akan saling meniadakan. Sehingga nanti ini hilang, tinggallah kita lihat ini vektor Z hilang karena dia ke bawah, tinggal jadi R. Sehingga sifat reaktif ditiadakan. Gimana caranya? Kita ingat pada diagram segitiga daya. Ini P, ini S, sementara ini Q tegaknya. Maka kalau ada QC, kita taruh, karena QC itu adalah arah ke bawah, ditambahkan C, maka dia meniadakan nilai Q ini. Berapa besarnya QC? Yaitu V kuadrat per XC. XC sama dengan 1/2 pi FC, sehingga C sama dengan 1/2 pi FXC dengan satuan farad. Satuan farad itu sangat besar, sehingga lebih mudah kalau semua jadikan mikrofarad, jadikan dikalikan 10⁻⁶. Soal 1 ini soal UAS 2015. Anda bisa mencermati, silakan dipakai latihan. Ini juga ada. Kemudian ini untuk tugas sebelum kuliah berikutnya. Kalau ada pertanyaan, silakan diskusikan di WA yang nanti bisa kita bahas bareng-bareng.